Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bergabung kembali dalam Bible Study hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa diberi kesempatan untuk kita belajar, untuk kita diberkati melalui setiap pembacaan firman Tuhan, penjelasan dan pengajaran di dalam Bible Study ini. Saudara-saudara, hari ini kita ada di dalam kitab Mazmur. Tentunya kita berpikir dari setiap Mazmur-Mazmur yang ditulis dan dinaikkan, saya bisa belajar apa? Nah, hari ini kita akan berusaha untuk mencari maksud dari Mazmur 21. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak meminta Roh Kudus untuk menyinari hati kita, mungkin kita nggak akan paham, saudara-saudara. Untuk itu mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau cari wajah Tuhan, kita mau minta rema yang daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu ya dan amin.
sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kami percaya padamu, Yesus Tuhan. Kau sang Tuhan, melakukan perbuatan yang besar. Kau sanggup memberikan kemenangan bagi kami, Tuhan. Sebab Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah di pilihan kami. Oh, biarlah bersandar bayanamu, biarlah bayana barabaramu, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar.
Kami saksikan betapa dahsyat dan ajaib segala perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur serta menaikkan nyanyian syukur kami karena keajaiban-Mu ada di dalam kehidupan kami. Saat kami ada sebagaimana kami ada hari ini, Tuhan, semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Engkau Allah yang memegang tangan kami dan memberikan kemenangan lepas kemenangan di dalam kehidupan kami. Hari ini ajari kami bersyukur, ajari kami bagaimana kami bisa meninggikan nama-Mu di tengah segala apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Kau berbicara Tuhan melalui ayat demi ayat yang akan kami pelajari, dan biar ya Tuhan kami menemukan rema yang daripada-Mu melalui pembelajaran hari ini. Urapi setiap kami, bibir mulut hamba-Mu, dan kami yang mendengar semuanya diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita masuk di dalam Mazmur 21 dengan judul perikop, nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Kalau kemarin kita belajar tentang doa mohon kemenangan bagi Raja. Jadi Mazmur pasal 20 dengan Mazmur pasal 21 ini adalah Mazmur yang berkaitan, yaitu tentang bagaimana Raja memohon kemenangan dari Tuhan, dan ditutup dengan bagaimana Raja menaikkan nyanyian syukur karena kemenangannya. Ada yang satu ada doa permohonan, dan yang selanjutnya ada ucapan syukur yang berkaitan dengan kemenangan yang diperoleh oleh Raja. Tentunya ini hal yang wajar ya saudara-saudara. Ketika kita sedang maju di dalam sebuah pemilihan atau sebuah pencalonan gitu. Di awal kita pasti akan berdoa, kita meminta pertolongan dari Tuhan, kita minta kemampuan dari Tuhan. Dan setelah terpilih, kita mengucap syukur. Sebelum kita melakukan tugas dan jabatan kita mengucap syukur karena kita sudah terpilih. Dan sebagai langkah yang baik ketika kita melibatkan Tuhan untuk ada di dalam setiap pertandingan lepas pertandingan, setiap kepercayaan lepas kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal yang ke-21 ini banyak afirmasi yang positif, banyak kata-kata yang positif. Di sini kita dapati ada yang namanya sukacita, ada yang namanya kegirangan, berkat melimpah. Kemudian bagaimana Raja menghendaki umur yang panjang ketika dia memperoleh jabatannya sebagai seorang pemimpin. Ketika dia memperoleh kemenangan sebagai seorang raja. Hal-hal yang positif saudara-saudara yang akan diceritakan di dalam Mazmur pasal yang ke-21. Nah, apa yang melatar belakangi Mazmur pasal 21 ini adalah para raja, terutama dari keturunan Daud, saudara-saudara. Mereka diberikan hak untuk meminta kepada Tuhan, untuk memohon. Makanya di ayat yang ke-20 ada doa permohonan yang dinaikkan sebelum mereka maju di dalam pemilihan sebagai raja, atau ketika mereka belum dipercaya tapi mereka sudah dicalonkan sebagai raja. Mereka punya hak untuk meminta, dan di sana ada janji Tuhan atas permohonan-permohonan doa yang dinaikkan, bahwa setiap permohonan akan Tuhan genapi melalui janji-janji Tuhan, sehingga raja itu boleh berbicara kepada Allah seperti seorang anak kepada bapaknya. Nah, itu pernah disampaikan di dalam 2 Samuel 7 ayat 14. Di situ Tuhan berkata bahwa aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Maksudnya Bapa ini adalah Tuhan akan menjadi bapaknya, dan anakku itu adalah raja akan menyebut dia sebagai bapa dan bisa meminta segala apapun. Apabila ia melakukan kesalahan, Tuhan bilang, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan kepada anak-anak manusia. Ini mencerminkan sebuah kedekatan hubungan, bahwa ada hubungan antara bapa dengan anak, ada hubungan antara Allah dengan raja. Lalu biasanya dalam doa-doa permohonan apa yang diminta oleh raja? Selain kemenangan,
Karena mereka harus berhadapan dengan peperangan lepas peperangan, dengan perjuangan, dengan segala sesuatu yang akan mereka gunakan untuk bisa menetapkan dirinya sebagai raja. Biasanya mereka meminta perlindungan dari Tuhan. Biasanya mereka meminta umur yang panjang. Raja-raja juga meminta kemakmuran baik untuk dirinya sendiri maupun untuk rakyat yang ada di dalam pemerintahannya, yang ada di dalam negaranya. Juga meminta atas kemenangan-kemenangan ketika mereka menghadapi peperangan, keamanan ada di dalam kerajaannya, di dalam kehidupan sang raja. Hari ini kita membahas tentang ucapan syukur yang dinaikkan oleh raja. Nah, raja yang pertama kali menggunakan hak ini adalah anak dari Daud, yaitu Raja Salomo. Ada dikatakan di dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9-10, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, kata Salomo. Bagaimana dia bisa menimbang setiap perkara untuk dia bisa menghakimi umat Tuhan yang banyak sekali itu, sehingga dia bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Karena dia merasa bahwa rakyat bangsa Israel waktu itu begitu banyak, sehingga dia harus menetapkan dirinya untuk bisa menghakimi mereka. Salomo meminta pada waktu itu dalam doa permohonannya supaya dia diberi hati yang faham untuk menimbang perkara tersebut. Artinya Salomo memohon hikmat yang daripada Tuhan. Dan akhirnya selain menerima hikmat, Salomo juga menerima kekayaan dan kemenangan yang luar biasa. Adalah baik di mata Tuhan ketika Salomo hanya meminta hikmat, sehingga Tuhan kasih bonus-bonusnya. Nah, hari ini kita akan belajar, kita mulai dari ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasamulah raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya. Dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Selah. Sebab engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya. Dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan. Dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Ini merupakan ucapan syukur yang dinaikkan oleh raja karena berkat-berkat Tuhan yang sudah dikaruniakan atas hidupnya. Bagaimana Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidup raja, sehingga raja bersuka cita karena ada tindakan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena dia merasakan bagaimana Tuhan yang membimbing dan memilih dia untuk dia memperoleh posisi dan kepercayaan sebagai raja. Nah, di mana apa yang menjadi keinginan raja ini dikatakan dipenuhi oleh Tuhan. Dia ingin menang, Tuhan memberikan kemenangan. Dia ingin kemakmuran, Tuhan memberikan kemakmuran. Ketika dia menghadapi musuh, Tuhan yang menghalau musuh-musuh dari hadapannya. Segala sesuatu yang dimohon, yang didoakan oleh raja, dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga raja sangat bersuka cita. Sehingga dia menaikkan nyanyian mazmur pujian untuk meninggikan nama Tuhan. Karena dia tahu, dia percaya Tuhanlah yang ada di hadapannya, di depannya untuk memimpin dia. Nah, dikatakan juga Tuhan memberkati raja dan memberi mahkota, dikatakan emas yang tua. Ini berbicara tentang apa, saudara-saudara? Mahkota itu berbicara tentang kekuasaan yang Tuhan anugerahkan atas raja.
dia boleh memerintah, dia boleh menjadi seorang pemimpin. Dan hikmat yang daripada Tuhan itu ada dalam kekuasaannya. Tuhan juga mengaruniakan buat raja hidup dan umur yang panjang. Untuk dia boleh memerintah kerajaannya, untuk dia boleh mengelola segala sesuatu dan membuat kerajaannya ini maju. Karena Tuhan tahu apa yang raja ini perlukan. Sehingga raja itu menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya semua berasal dari Tuhan. Tapi berkat ini juga tidak berbicara hanya tentang materi, saudara-saudara. Berkat ini juga berbicara tentang sebuah kemampuan. Bagaimana raja bisa memimpin sebuah negara kerajaannya dan melakukan segala hal untuk mengkoordinir segala sesuatunya supaya berjalan dengan baik. Jadi tidak hanya selalu berhubungan dengan berkat, dengan uang, dengan kekayaan, tetapi bagaimana raja ini bisa merasakan berkat Tuhan ketika dia duduk di dalam pemerintahan, diberkati dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, panglima perangnya, kemudian orang-orang yang bertugas untuk mengatur negaranya, orang-orang yang membantu dia di balik pemerintahannya. Itu merupakan berkat yang Tuhan sediakan untuk menopang kerajaan itu berjalan dengan baik. Semuanya karena raja percaya kepada Allah. Perhatikan saudara-saudara, ketika dia memohon, dia percaya, dia yakin dia akan menerima. Ketika dia sudah menerima, tidak lupa dalam kemenangannya, dalam keberhasilannya, raja menaikkan ucapan-ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita baca di ayat yang selanjutnya. Tanganmu akan menjangkau semua musuhmu. Tangan kananmu akan menjangkau orang-orang yang membenci engkau. Engkau yang membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busurmu, engkau membidik muka mereka. Ini pernyataan dari raja. Ada janji Tuhan atas kemenangan raja. Ada hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan sebagai janjinya yang akan digenapi. Bahwa dia akan memenangkan setiap peperangan demi peperangan. Dia akan menjangkau semua musuhnya. Bahkan setiap orang yang membenci raja. Ada pembelaan Tuhan atasnya. Nah, di sini Tuhan juga meneguhkan raja sebagai orang pilihannya pada saat dia memerintah suatu negeri. Orang pilihan Tuhan tidak akan digoyahkan ketika raja tahu bagaimana dia berbuat dengan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Bagaimana ada penyertaan Tuhan ketika dia memerintah dengan benar, ketika dia fokus kepada Allah, ketika dia memerintah dengan kebijaksanaan. Dan juga beberapa kali ada dinyatakan tentang murka Allah. Atas siapa? Atas musuh-musuh dari raja. Kekuasaan raja itu besar, saudara-saudara. Musuh bukan berasal dari luar wilayah kerajaannya. Tetapi musuh juga berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam kerajaan yang ingin menggoyangkan pemerintahannya. Dikatakan orang-orang yang membenci raja, orang-orang yang ingin berbuat mencelakai raja akan dibinasakan. Bahkan bersama dengan keturunan mereka. Ini sebuah janji Tuhan. Buat orang-orang pilihan. Buat orang-orang yang sudah ditetapkan untuk memegang sebuah jabatan. Nah,
Di sini diulang, diucapkan sebagai nyanyian syukur raja kepada Allah. Ketika raja tahu, bahkan tidak tahu, ada sebuah rancangan yang jahat yang sedang disusun untuk melawan raja. Ayat firman Tuhan di sini mengatakan bahwa janji Tuhan akan membuat mereka itu tidak berdaya dan akan membuat mereka melarikan diri. Jadi di sini raja sudah percaya, sudah merasakan, dan dia akan terus menaikkan nyanyian kemenangan atas setiap fase-fase yang terjadi di dalam kehidupannya, atas segala apapun yang dia pegang dibuat oleh Tuhan berhasil. Nah, kita belajar saudara-saudara, ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan apapun di dalam kehidupan kita, ketika kita diangkat oleh Tuhan, mungkin awalnya kita berdoa, mungkin awalnya kita memohon pada Tuhan untuk kita bisa memperoleh jabatan ini, untuk kita bisa memperoleh yang terbaik dari mungkin karir kita, dari keluarga kita, dari pelayanan kita. Kita berdoa memohon kepada Tuhan untuk kita bisa mendapat bagian yang terbaik, untuk kita bisa diangkat naik tinggi oleh Tuhan. Ketika kita sudah berada di sana, ketika kita sudah berada di dalam harapan kita, impian kita, apa yang kita lakukan selanjutnya? Dalam Mazmur 21 dikatakan, nyanyian syukur. Ketika kita sudah berada di dalam kemenangan, ketika kita sudah menjalankan tugas kita, apakah didapati oleh Tuhan hati kita bersyukur? Apakah didapati oleh Tuhan kita tetap menjaga hidup kita sesuai dengan rancangan Tuhan? Tuhan pasti memberikan berkat buat kita. Tuhan memberikan hikmat buat kita. Dan Tuhan memasang pagar-pagar tembok yang akan melindungi kita. Dia memperisai kita. Tinggal apakah kita mau taat? Apakah kita mau melakukan segala sesuatunya seperti yang sudah Tuhan rancangkan untuk kita lakukan? Atau mungkin kita sudah menyimpang ke kanan, ke kiri. Perhatikan saudara-saudara, keadaan apapun kita hari ini, kita sudah dibuat menang oleh Tuhan. Tinggal kita yang menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga melalui kemenangan Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan tetap dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tadi sudah saya singgung bahwa berkat itu bukan cuma berupa materi. Tapi berkat adalah ketika kita memperoleh orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita, yang membantu kita, yang menopang kita. Bagaimana kita membawa mereka untuk kita bersaksi, kemenanganku ini berasal daripada Tuhan. Aku bisa melakukan segala yang terbaik karena Tuhan ada di pihakku. Karena Tuhan yang menolong aku. Sehingga mereka juga melihat bagaimana Tuhan yang hebat yang kita sembah itu membuat kita semakin naik dan tidak pernah turun. Kita tetap menjadi kepala dan bukan ekor. Kita belajar dari nyanyian syukur karena kemenangan raja untuk kita bisa mengambil makna-makna yang positif. Ketika kita berada di dalam serangan-serangan yang mungkin menerpa hidup kita ketika kita di atas. Ketika kita memperoleh suatu posisi. Tuhan, mengapa Tuhan hari ini terpaan angin, badai itu begitu luar biasa menimpa aku. Tapi janji Tuhan itu tetap ada di dalam kehidupan kita. Asal kita bisa meresponi dengan benar ya saudara-saudara. Bahwa kita akan memenangkan peperangan setiap peperangan. Tuhan akan menghalau musuh-musuh kita. Orang-orang yang membenci kita. Apa yang perlu kita lakukan? Menjaga hidup kita. Tetap fokus sama Tuhan. Tetap bersyukur apapun yang kita hadapi hari ini. Tuhan punya acara dan rencana. Tuhan yang meneguhkan kita sebagai orang yang dipilih. Di bidang apapun hari ini kita ada. Dan Tuhan yang akan menjaga kita dari setiap musuh-musuh kita. Sekalipun mungkin orang merancangkan yang jahat. Tapi jangan melarikan diri dari pandangan Tuhan. Tetap kuat kita berdiri. Tetap kita melangkah dengan teguh.
dan tetap kita mengandalkan Tuhan yang akan berperkara di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita baca lagi dalam ayat yang ke-14. Bangkitlah ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu. Jawaban dari para umat atas doa untuk persiapan bagi raja. Dan di situ Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Luar biasa ya saudara-saudara, kalau kita bisa belajar, raja itu berbicara orang yang berkuasa. Dalam kehidupan kita, mungkin kita ini sebagai raja-raja yang Tuhan taruh di marketplace, di dalam pelayanan kita, atau mungkin di keluarga kita. Jangan lupa untuk menaikkan ucapan syukur. Jangan lupa untuk tetap berpegang kepada aturannya Tuhan. Jangan lupa untuk kita bisa menikmati berkat dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa akan pertolongan Tuhan yang akan senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya dan saudara sedang berjalan di dalam rancangannya Tuhan. Saya dan saudara dipilih oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan bagian kita dengan kemenangan jika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita selesaikan bagian kita masing-masing, dan saya percaya sampai akhir hidup kita Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan, kemenangan yang ada di dalam hidup kami semuanya berasal daripada-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau nyatakan Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Tuhan yang membuat kami mampu melakukan segala sesuatu. Bukan karena kuat dan gagah kami boleh menerima segala berkat-berkat-Mu hari ini, kami boleh ada di dalam posisi kami masing-masing. Kami menaikkan syukur kami. Tuhan, kami minta pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa mempermuliakan Tuhan dan bisa menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai belajar dan kami percaya kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan banyak orang diberkati melalui kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini. Tuhan Yesus memberkati.